Direktur Kesehatan Keluarga dan Gizi. Ini kan kita di Posyandu, balita yang datang ini lumayan ramai ya. Dari tadi sasaran balita katanya sekitar 80 yang datang itu sekitar 65, jadi 80% lebih ya. Mudah-mudahan bisa nambah lagi karena kita harapannya semua balita itu diukur, ditimbang di Posyandu untuk kita cek apakah berat badannya itu sesuai dengan usianya atau tidak, apakah berat badannya naik dibandingkan dengan bulan yang lalu, ada gizi kurang atau masalah gizi lainnya, sehingga bisa dilakukan intervensi selanjutnya untuk balita. Kalau dari Kementerian sendiri melihat program Posyandu yang dilakukan di daerah seperti apa, Bu? Apakah sudah ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka stunting ataupun bahkan penyakit polio yang ada seperti daerah lainnya gitu? Jadi ini semua Posyandu sebenarnya itu akan sangat berkontribusi dalam pencegahan stunting. Cuma masalah kita memang tidak semua balita itu datang ke Posyandu. Jadi kita nggak bisa deteksi semua balita yang datang, kan tidak bisa diukur ya, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur panjang badannya, tinggi badannya. Jadi kalau tidak terdeteksi, tentu ini kita nggak bisa cegah kalau balita ini bermasalah. Tapi sebenarnya Posyandu itu sangat baik ya dalam upaya untuk mencari anak-anak yang bermasalah gizi. Kemudian kita lakukan intervensi, kita berikan tata laksana untuk mencegah balita-balita ini dari masalah. Termasuk juga penyakit-penyakit tadi yang disampaikan ya, karena di Posyandu kan ada imunisasi. Jadi imunisasi itu juga untuk mencegah berbagai macam penyakit. Jadi banyak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, termasuk salah satunya polio. Nah, kalau balita-balita ini tidak imunisasi, bisa penyakit, nah itu juga akan mengganggu pertumbuhan balita. Ini juga bisa berkontribusi pada balita ini menjadi stunting. Stressing daripada kementerian sendiri, Bu, dalam hal penanganan stunting melalui Posyandu seperti apa, Bu? Yang penting sekarang kita adalah mencegah jangan sampai balita stunting. Jadi bukan mengobati yang sudah stunting. Karena kalau sudah stunting itu sudah terlambat. Jadi sudah terjadi gangguan pertumbuhan otak. Jadi kita sekarang mencegah jangan sampai stunting. Nah, cara mencegahnya kita timbang setiap bulan, kita ukur panjang badan, tinggi badannya setiap bulan, sehingga kita bisa ketemu balita-balita yang bermasalah gizi tapi belum stunting. Nah, kita obati yang bermasalah gizi ini sebelum dia kalau tidak kita obati ini lama-kelamaan bisa menjadi stunting. Jadi makanya kita perlu mencari balita-balita yang sudah bermasalah tapi belum stunting. Jadi kita obati sehingga balita-balita ini tidak ikut stunting. Itu kalau pada balita. Kemudian juga pada ibu hamil sebenarnya. Ibu hamil itu juga ada yang datang ke Posyandu. Jadi ibu hamil kita itu masih banyak yang kurang gizi, kurang energi kronis namanya. Jadi KEK yang kurang gizi ini atau ibu hamil yang anemia ini, kalau kita tidak tangani juga, bisa-bisa bayinya lahir itu berat badannya rendah, panjang badannya pendek. Nah ini juga risiko anaknya menjadi stunting. Jadi itu harapan kita penekanan pada pencegahan stunting. Jadi yang dekat itu ya memang ibu hamil karena akan melahirkan bayi dan pada balita. Tapi sebenarnya kalau lebih jauh bisa dari remajanya juga, bisa dari kandungan juga. Tapi yang dekat sekali itu ibu hamil dan balita itu kita ukur setiap hari. Terakhir, Bu. Jadi harapan kita sebenarnya semua balita dan ibu hamil itu bisa digerakkan untuk datang ke Posyandu. Jadi ini kan harus semua sektor ya, semua pihak bergerak. Jadi dari pemerintah desa, dari PKK, dari kepala desa dan sebagainya supaya bisa semua balita itu datang ke Posyandu. Sehingga semua bisa terukur. Kita bisa melakukan intervensi lebih cepat untuk mencegah stunting. Jadi harapan kita seperti itu, semuanya bisa. Terutama bulan Juni ini kita sedang melakukan pengukuran dan intervensi serentak. Jadi kalau bulan Juni ini target kita mendekati 100% lah balita itu bisa datang, diukur dan termasuk juga ibu hamil. Kita menerima kunjungan dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini oleh Ibu Direktur Kesehatan Keluarga dan Gizi. Nah, memang ini tujuannya untuk memonitoring bagaimana pelaksanaan
salah satunya oleh bukan hanya Dinas Kesehatan tapi TPPS, Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Sorong. Jadi itu memantau itu bagaimana dalam rangka juga ujung-ujungnya adalah bagaimana penanganan stunting. Nah, sekarang ini kan banyak juga intervensi kita topiknya stunting, tapi memang kita banyak untuk penanggulangan masalah-masalah gizi akut, misalnya gizi kurang, BGN, atau gizi buruk. Karena itu kalau kita tidak intervensi dengan baik, maka ujung-ujungnya bisa menjadi anak stunting. Nah, itu hari ini memang dari Kementerian Kesehatan, tapi dari tim kabupaten kita bukan hanya Dinas Kesehatan tapi lengkap TPPS, tim Percepatan Penanggulangan Stunting, ada dari Bapedikma, dari MK, itu semua. Dari total itu berapa banyak posyandu yang dipantau untuk TPPS sendiri dari TPPS? Untuk hari ini monitornya cuma ada 2, satu di kota, satu di kabupaten. Oke. Nah, kenapa di Posyandu Melati Kelurahan Pelaut yang dipilih? Karena memang kita menyesuaikan dengan jadwal posyandu. Jadi kebetulan tim mau turun monitoring, nah hari ini memang jadwal posyandu di sini, sehingga yang ditunjuk. Tapi apakah semua program ini berlangsung juga di posyandu-posyandu lainnya di Kabupaten Sorong? Karena ini sebenarnya bukan hal yang baru sekarang. Ini sudah berjalan selama ini, dan untuk hari ini dimonitoring oleh Kementerian. Dan kemarin juga memang Kementerian Kesehatan itu sudah membantu lewat memberikan alat-alat antropometri, alat-alat ukur, timbang dan sebagainya itu yang terstandar. Itu juga dari tujuan dari kementerian, salah satunya apakah alat itu sudah digunakan dan apakah kader yang selama ini di posyandu sudah mempunyai kemampuan untuk menggunakan alat tersebut. Memang pada saat itu kita sudah memberikan walaupun pelatihan, tapi walaupun bukan di satu gedung, tapi itu tim puskesmas yang sudah tahu cara penggunaannya langsung di posyandu. Macam OJT lah, on job training gitu. Bentuk intervensi yang lain yang dilakukan apa saja di hari ini? Kan tadi kelihatannya ada pemberian PMTS juga ya? Iya, jadi ada pemberian PMT lokal dan ada hal-hal itu memang bukan hanya dari Dinas Kesehatan tapi dari TPPS, itu dari tadi Pemberdayaan Perempuan dan dinas-dinas yang tadi diserahkan secara simbolis oleh Terakhir, kan ini masih juga ada warga yang belum enggan ke posyandu nih. Apa himbauan atau pesan dari Dinas Jadi Kesehatan? sekarang memang di Kabupaten Sorong kita sudah menggerakkan untuk gerakan Ayo ke Posyandu dengan berbagai, kita tidak cukup hanya dengan sosialisasi saja, tapi jemput bola. Peran-peran kader juga yang bagaimana setiap mau buka posyandu 2-3 hari sebelumnya sudah menyampaikan, kemudian lewat sarana ibadah, misalnya di masjid, di gereja, misalnya pada saat ibadah sampaikan hari begini itu ada buka posyandu, hal-hal seperti itu kita upayakan supaya bagaimana keluarga-keluarga yang mempunyai bayi balita itu bisa dapat berkunjung. Karena memang kendalanya adalah biasanya yang banyak dibawa ke posyandu cuma anak-anak di bawah 1 tahun karena berpikir akan ada imunisasi. Setelah itu cuma diukur timbang dan sebagainya. Padahal sebenarnya dengan pengukuran, penimbangan itu kita untuk mendeteksi masalah-masalah gizi. Dengan kita mengukur tinggi badan, kita menimbang berat badannya, maka kita akan tahu status anak dari sisi gizi. Kelihatannya sederhana tapi itu sangat penting. Nah, itu yang untuk kita buka pemahaman untuk masyarakat. Adik-adik.